Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang kami boleh alami sampai dengan hari ini. Dan kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus agar kami memahami dan kami hidupi dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan terambil dari Kejadian 2 ayat 18 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu, tema kita adalah keutamaan keluarga dan tantangannya. Keutamaan keluarga dan tantangannya. Tema ini menarik tentang keluarga dengan keutamaannya, tetapi juga ada tantangannya. Nah, keutamaan dimaksud di sini berhubungan dengan 3 hal, yakni keutamaan bagi Tuhan, bagi pasangan, suami istri, dan bagi anak. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, bagi Tuhan, keluarga itu adalah yang terutama, sentral, terpenting, urgent, dan serius, vital, bahkan hakiki dan fundamental. Mengapa? Karena untuk adanya keluarga, Allah sangat serius dan tidak main-main memikirkannya dan membentuknya. Allah peduli dengannya serta menaruh harapan untuknya. Dikatakan ayat 18 tadi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, bagaimana buatnya? Apakah asal-asalan? Apakah ujuk-ujuk? Apakah tiba-tiba? Tidak. Ayat 19 berkata, Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawa kepada manusia. Sungguh ajaib, bukan? Tuhan Allah lah yang berinisiatif menghadirkan dan yang membentuk begitu detailnya dan memberkatinya. Perhatikan, bukan Adam yang mencari Hawa, bukan juga Hawa yang mencari Adam, tetapi Tuhanlah yang mempertemukan dan menikahkan mereka. Perhatikan juga, Tuhan Allah melalui Yesus Kristus datang ke dunia kepada keluarga, itulah Yusuf dan Maria. Tuhan Yesus memulai pelayanannya pertama di dalam keluarga. Kemudian dia mengadakan mujizat pertama juga dalam pernikahan dan keluarga. Dia mati dan bangkit untuk menciptakan keluarga, bahkan sampai di sorga orang-orang yang sudah diselamatkan yang akan ada bersamanya di dalam keluarga Allah. Karena itu Tuhan melarang keras keluarga yang sudah dihadirkan disia-siakan, dicerai-beraikan. Itu berarti sama dengan tidak menghargai, tidak mensyukuri, dan tidak takut akan Tuhan. Tuhan tegas berkata bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat 6b. Maka untuk satu ini Tuhan tidak pernah berkompromi. Ingat, apa yang utama, apa yang penting dan serius bagi Allah adalah yang utama, yang penting dan serius bagi setiap keluarga. Karena itu untuk dan demi keluarga, siapapun dia, apakah suami, apakah istri, harus menjaganya, harus membelanya, berapapun harga yang harus kita bayar. Sebab inilah justru harta berharga kita. Ya, kita pernah dengar pujian atau lagu ya tentang keluarga cemara ya. Ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, inilah harta kita sesungguhnya. Inilah marwah dan mahkota serta kehormatan kita sesungguhnya. Semua akan menilai dan dinilai dari bagaimana keluarganya. Jadi, mari kita sadari itu. Yang kedua, bagi pasangan, suami, istri, keluarga atau rumah tangga itu adalah yang terutama, yang terpenting dan serius, bahkan hakiki dan fundamental. Mengapa? Karena dengan kehadiran pernikahan atau keluarga, ya, sesungguhnya kita harus sadari bahwa setiap pasangan akan menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik. Dan baik di sini dipakai kata Ibrani tov, ya, pakai kata tov, artinya sempurna, utuh, penuh. Ibarat sebuah kertas yang sudah terobek, kemudian ditemukan pasangan dari robekan yang ada itu. Begitu dipasangkan kembali maka akan jadi pas, simetris, lengkap, ya. Sudah, ya, utuhlah atau penuh, ya. Inilah disebut dengan sempurna. Inilah yang melatar belakanginya,
Kemudian kata tof juga berarti jodoh, pasangan tepat, seperti ada pria, ada wanita. Ada malam, ada siang, ada suka, ada duka, ada gelap, ada terang, ada hitam, ada putih. Itulah yang melatar belakangi kata tof, ya, atau sempurna. Nah, suami atau istri itu disebut tof atau sempurna, ya, disebabkan oleh kebutuhan masing-masing berbeda yang kalau disatukan menjadi sempurna. Apa kebutuhan itu? Yaitu biologis. Ya, tidak mungkin, ya, biologis kita terpenuhi. Ya, itu harus ada pasangan, kan? Ya, kita punya keturunan pun demikian, ya. Kemudian apa kebutuhan psikologis, di mana kita diberi Tuhan apa potensi untuk diperhatikan, dikasihi, disayangi, dicintai, dihormati, dihargai, ya. Dan itu harus ada saling timbal baliknya. Maka kita membutuhkan itu. Siapa? Ya, itulah pasangan kita. Yang kedua, sosiologis, kita bergantung, kita masih membutuhkan orang lain. Ya, kita tidak bisa sendiri. Laki-laki bekerja, terus siapa yang di rumah, siapa yang jaga anak, demikian juga sebaliknya, siapa yang mencari nafkah. Nah, itulah, belum lagi bicara masyarakat, lingkungan. Dan kita adalah makhluk teologis, makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan mempunyai hubungan relasi vertikal dengan Allah, bahwa tujuan kita bukan di dunia dalam berumah tangga, tapi sampai sorga, sampai kekekalan. Jadi hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Itu bukan aturan, itu bukan hukum, itu bukan beban, melainkan itulah kehidupan dan kesempurnaan dari hidup kita itu sendiri. Amin. Mari kita sadari itu, bahwa keluarga adalah yang utama bagi pasangan, bagi suami dan istri. Yang ketiga, bagi anak, keluarga adalah harus yang terutama, terpenting dan serius, bahkan hakiki dan fundament. Mengapa? Karena keluarga adalah tempat sumber anak, ya, di mana dia ada dan hidup. Pemazmur berkata, sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Mazmur 127 ayat 3. Orang sering sebut anak itu buah cinta, buah pernikahan. Kemudian bagi anak, keluarga itu penting, utama, karena keluarga adalah sekolah pertama yang memberikan dasar kehidupan sosial dan tempat ia dibesarkan dan mendapat perhatian penuh selama 24 jam. Keluarga juga menjadi penentu apakah seseorang anak akan menjadi baik atau buruk, terpuji atau tercela, berhasil atau tidak masa depannya. Itu sebabnya kunci sukses adalah apabila anak-anak menghormati ayah dan ibunya, dan itu ada di dalam keluarga. Nah, dari kebenaran keutamaan keluarga itu tidak serta-merta keberadaan keluarga itu mudah, mulus dan lancar tanpa hambatan, apalagi tanpa masalah. Tidak. Melainkan dalam keluarga ada tantangannya yang kalau tidak bisa dimanage, dikelola dengan baik dan benar, justru bisa berbalik membahayakan dan mencerai-beraikan. Tantangan itu apa? Itulah egoisme. Ya. Itulah tantangan dari setiap keluarga. Artinya mau hidup seorang diri. Padahal tujuan Tuhan membentuk keluarga karena dikatakan tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Tetapi kenyataannya banyak pasangan ketika sudah berkeluarga masih suka mau hidup seorang diri. Dia merasa seolah-olah dia masih lajang dan bujang. Nah, inilah persoalannya. Sehingga ketika disinggung soal keuangan, soal tanggung jawab, soal peran, soal masa depan, soal kebutuhan hidup, gampang dan cepat emosi, marah, keras, kasar, bahkan akhirnya bubar gitu ya. Nah, itu sebabnya Paulus kembali ingatkan seperti apa kita ketika sudah menikah dan berumah tangga, bahwa istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya, ya, melainkan istrinya. Ya, bahkan Kejadian 2 ayat 24 berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 24 tadi. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa dinikahkan dan diberkati Tuhan dengan mempertemukan keduanya, Adam langsung berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 23. Jadi implikasi dan aplikasinya, kalau kita menyakiti istri atau menyakiti suami dan keluarga kita, itu sama halnya dengan kita telah menyakiti diri kita sendiri. Bahkan lebih serius lagi, kita telah melanggar janji dan komitmen suci dan sakral kita kepada Tuhan. Dan itu berarti kita menyakiti hati Tuhan. Ya, karena pada akhirnya tujuan Tuhan membentuk keluarga bukan hanya manusia menjadi lebih baik,
melainkan keluarga adalah ibadah dan persekutuan jemaat dengan Tuhan, di mana istri adalah jemaatnya dan Kristus adalah suaminya. Itu sebabnya Efesus 5:32 berkata, rahasia ini besar. Tentang apa? Ayat 31 berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah yang disebut dengan rahasia ini besar. Besarnya di mana? Rupanya yang dimaksudkan rahasia ini besar ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Kalau di dalam Kejadian tidak disebutkan, tapi perjanjian baru ketika Kristus datang, justru Kristus menerangkan, menjelaskan, dan membuat terang benderang bahwa keluarga itu ada merupakan tipos, merupakan gambaran hubungan Kristus dan jemaatnya. Jadi hati-hati ketika kita tidak lagi menghormati pernikahan, maka bukan saja pasangan kita yang sedang kita sakiti dan hianati, melainkan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah kita. Ingat, keluarga adalah yang terutama, sentral, terpenting, urgent, dan serius, vital, bahkan hakiki dan fundamen. Anda patut membelanya, Anda patut memperjuangkannya, walau berapapun harganya. Ingat dan camkan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.